Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Dan Net, pada kesempatan kali ini saya Christian Cesario Dwi Haryono dengan NIM 2502111100011 berkesempatan mempresentasikan hasil dari ujian semester yang sudah saya kerjakan. Kita langsung saja masuk ke nomor yang pertama atau soal pertama. Di dalam soal pertama ini saya mendapati tabel, berikan tabel, dan disuruh mengerjakan dengan regresi linear berganda. Dari tabel ini saya membuat tabel perhitungan, jadi saya mendapati X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Jadi dapatnya seperti ini. Kita mengerjakannya dengan regresi yang digunakan, yaitu persamaannya. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 tambah B2 dikali X2. Dari tabel ini jadi kita dapatkan sigma X1 atau semuanya total dari X1 103, total dari X2 423, total dari Y 1118, total dari X1 kuadrat 1337, total dari X2 kuadrat sama dengan 21.733. Sigma X1 dikali X2 sama dengan 4.923. Sigma X1 dikali Y sama dengan 13.307. Sigma X2 dikali Y sama dengan 57.937 dengan jumlah data 9. Oke, kita lanjut ke cara pengerjaan. Yang pertama, yaitu menghitung koefisien regresi. Dengan persamaan seperti ini, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Jadi hasil pertemuannya itu A sama dengan negatif 12,57, B1 5,21, B2 2,45. Dengan persamaan regresi seperti ini ya. Y sama dengan negatif 12,57 ditambah 5,21 X1 ditambah 2,45 X2. Oke, kita hitung standar errornya menggunakan rumus standar error regresi, yaitu SE sama dengan akar sigma dalam kurung Y dikurang Y topi tutup kurung kuadrat dikuadratkan per N dikurang 3 atau jumlah data kurang 3. Ya, saya mendapati di sini standar errornya sama dengan 7,84. Kita lanjut ke menghitung koefisien determinasi. Kita mendapatkan koefisien determinasinya itu R kuadrat sama dengan 0,96. Artinya, 96% perubahan nilai Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Yang kita lanjut ke perhitungan berikutnya, yaitu koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan akar R kuadrat atau determinasi. R sama dengan, ya kita mendapati seperti inilah. R sama dengan 0,98. Jadi, variabel X1 dan X2 memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Y. Model regresi berganda mampu menjelaskan sebagian besar perubahan data. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu paired sample t-test. Dengan soal data kecelakaan sebelum dan sesudah pemasangan traffic light. Semua data dikurangi dengan digit terakhir NIM, yaitu 1 ya, NIM saya 11, di belakangnya 1. Oke, kita mendapati data di sini ada 16 sampel atau 16 data dengan X1 yaitu sebelum dan sesudah yaitu X2 dengan D sama dengan X1 dikurang X2. Terus B, hipotesis ya. H0, tidak terdapat pengaruh pemasangan traffic light terhadap jumlah kecelakaan. H1 atau hipotesis 1. Terdapat pengaruh pemasangan traffic light terhadap jumlah kecelakaan. Kita lanjut ke perhitungan ya. Pada uji paired sample t-test, yang dibandingkan adalah selisih antara dua kondisi yaitu sebelum dan sesudah pemasangan traffic light. Oke, selisih setiap data dihitung.
dengan rumus D atau selisih sama dengan X1 dikurang X2. Jadi dari sini X1 ini dikurang X2, jadi dapatnya selisih. Nah, ini selisihnya. Nah, gitu kan. Lalu kita lanjut. Contohnya seperti ini. Oke, yang pertama menghitung jumlah selisih. Setelah semua nilai D dijumlahkan, dia jadi seperti ini. Atau sigma D. Ini ya seperti ini. Total dari selisih ini kita hitung dan mendapatkan 154. Lanjut ke peringkat selanjutnya, yaitu menghitung rata-rata selisih dengan rumus D sama dengan sigma D per N atau jumlah data. Kita mendapat di sini D sama dengan 154 dibagi 16. Jadinya D sama dengan 9,63. 63. Artinya, rata-rata perubahan jumlah kecelakaan sebelum dan sudah pemasangan traffic light adalah 9,63. Lanjut, menghitung standar deviasi selisih. Sebelum mencari nilai T, harus mencari standar deviasi dari data selisih dengan rumus. Standar deviasi sama dengan akar sigma D dikurang D rata-rata dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Jadi kita mendapatkan standar deviasi sama dengan 46,57. Lanjut, menghitung nilai T itu. Rumus paired sample t sama dengan T sama dengan D atau selisih, rata-rata selisih ya ini ya, per standar deviasi dibagi akar N atau jumlah data. Kita masukkan nilai 9,63 dibagi 46,57 dibagi akar 16. Maka T sama dengan 9,63 dibagi 11,64. Kita mendapatkan T hitungnya adalah 0,83. Jadi 0,83 ini berasal dari perbandingan rata-rata perubahan data dengan standar error perubahan data. Kita lanjut. Menentukan t-table. Nilai t-table tidak dihitung dari data, tapi dilihat dari tabel distribusi T. Pangkatnya, menentukan derajat bebas atau DF. DF sama dengan N dikurang 1. Karena jumlah data 16, atau N sama dengan 16, maka DF sama dengan 16 dikurang 1. Jadi kita dapatnya 15. Lalu tentukan tingkat signifikansi. Biasanya digunakan alfa sama dengan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%. Kemudian lihat tabel DF sama dengan 15, alfa sama dengan 0,05, didapat di tabel 2,131. Jadi keputusannya bandingkan semuanya T hitung dengan T tabel. Kita bandingkan di sini, maka nilai T hitung berada di daerah penerimaan H0 sehingga H0 diterima. Jadi, pemasangan traffic light tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kecelakaan per tahun. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu penjelasan metode statistik. Yang pertama adalah one sample t-test. One sample t-test ini digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata satu kelompok data dengan nilai standar tertentu. Misalnya, mengetahui apakah rata-rata nilai mahasiswa berbeda dengan standar nilai. Ya, kita ambil contoh saya 75. Seperti itu. Yang kedua adalah paired sample t-test. Paired sample t-test ini digunakan untuk membandingkan dua data yang saling berhubungan. Misal dari soal kedua kita membandingkan antara sebelum dan sesudah pemasangan traffic light ya. Itu seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah one way ANOVA atau F-test. F-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari lebih dua kelompok atau membandingkan rata-rata dari dua kelompok lebih dari dua kelompok. Ya, seperti menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai mahasiswa dari tiga kelas berbeda. Oke, itu saja sekian. Terima kasih dari saya. Izin undur diri. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat
malam.